selama ini bagaimana cara itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pemberian moral. Terima kasih. Kalau dilema etika itu dia ada dua unsur yang sama-sama benar, tetapi dia saling bertentangan. Di pihak lain dia, di sisi lain dia benar, di sisi lain juga dia salah. Jadi sama-sama kuat. Kemudian rujukan moral itu ada yang salah dan ada juga pihak yang benar. Kalau misalnya saya berpihak pada yang benar, berarti yang satu lagi dirugikan. Kalau saya berpihak pada yang salah, berarti yang benar itu dirugikan. Jadi Ibu sudah bisa mengidentifikasi ya tentang kasus dilema etika dan pemberian moral yang sudah pernah terjadi di lingkungan sekolah ini. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya yang dia masih berada di kelas 3, kebetulan dia ini sering bully temannya, sering memukul temannya, pokoknya yang tidak baik yang sering dilakukannya. Kemudian anak-anak lain ini merasa terganggu. Di sisi lain anak ini merasa benar karena dia merasa bahwa dia ini tidak melakukan apa-apa terhadap temannya, sementara teman yang sering dibully ini merasa terganggu. Jadi saya tugaskan yang pertama itu wali kelasnya untuk memimpin dia agar anak tersebut jangan ditinggal selama masih ada di dalam kelas, kemudian sering dibimbing agar jangan setiap dia bergerak itu jangan sering mengganggu temannya. Jadi ada kasus dilematis ya yang sudah pernah Ibu alami. Nah, dalam menghadapi kasus dilema etika tadi itu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, kalau kasus seperti ini memang sudah berulang-ulang kali dilaksanakan oleh anak ini, maka langkah selanjutnya saya sering sharing dengan staf dewan guru bagaimana cara menyelesaikan masalah si anak ini agar dia tidak keluar dari sekolah ini dan tidak mengganggu temannya. Jadi langkah awal yang diambil adalah dengan mengadakan rapat ya, diskusi bersama staf dewan guru. Kalau Ibu lihat dalam pengambilan keputusan selama ini, apa hal efektif yang selama ini sudah Ibu ambil dalam mengambil keputusan? Bagaimana cara mengambil keputusan itu yang secara efektif bisa diwujudkan? Keputusan yang saya ambil karena ini kasus ini sudah berulang-ulang, karena pihak sekolah sudah tidak mampu lagi menyelesaikan kasus anak tersebut, saya mengundang pihak-pihak yang terkait seperti orang tua siswa yang sering dibully, ketua komite, orang tua si anak tersebut, dan korwil. Ya, jadi dari jawaban yang Ibu berikan tadi, berarti Ibu tentu ya punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu, ataukah langsung diselesaikan di tempat, atau Ibu sudah menyusun jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedural yang seperti apa? Kalau tata kala yang saya ambil itu, saya kasih jadwal. Misalnya pada tahap pertama itu
saya masih rapat dengan staf Dewan Guru. Kemudian tahap berikutnya saya mengundang komite, korwil, orang tua, dan orang tua siswa yang sering dibully dan orang tua siswa yang sering nakal. Jadi tata kalanya seperti itu ya. Jadi ada ibu mengundang beberapa pihak terkait dalam kasus dilema etika tadi, sehingga ada jadwal tertentu yang dilakukan dalam sebuah pertemuan untuk mengambil keputusan dilema etika. Nah, sekarang menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang Ibu rasa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling saya rasakan untuk membantu saya dalam masalah tersebut ini, yang pertama-tama itu dari staf Dewan Guru, kemudian saya minta pendapat dari Korwil sebagai koordinator wilayah dan ketua komite sekolah. Oke, berarti banyak ya orang yang selama ini sudah mempermudah Ibu dalam suatu keputusan. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan di rumah? Pengalaman saya selama ini alhamdulillah, bahwa saya pikir bahwa pada saat mengambil suatu keputusan itu jangan terburu-buru. Kita mesti melihat situasi dan kondisi dan memintai keterangan atau pendapat dari guru-guru staf Dewan Guru SD 3 untuk mengambil keputusan itu secara baik dan benar agar supaya tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini anak tersebut sudah aman-aman. Mungkin ada beberapa teman yang sering dibully tapi masih bisa diatasi oleh perwalian. Ya, jadi itu adalah pengalaman dan pembelajaran yang sambil dari setiap kasus dilema etika yang Ibu ambil keputusannya. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Insya Allah sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, saya langsung saja ya Bu. Dalam kepemimpinan Ibu selama ini di sekolah ini, bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi bahwa kasus ini merupakan etika ataupun ini merupakan rujukan moral? Terima kasih untuk mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral. Ini saya tidak melakukan identifikasi khusus, namun untuk kasus dilema etika ini itu di mana terdapat nilai-nilai yang bertentangan namun keduanya benar. Dan untuk rujukan moral itu di mana kasus antara benar dan salah. Jadi dalam identifikasi kasus dilema etika dengan rujukan moral, Ibu sudah bisa dapat menggunakannya ya. Dalam selama ini Ibu menjalankan kepemimpinan di sekolah ini, terutama dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana sikap Ibu dalam menjalankan keputusan ini? Ya, terima kasih untuk mengambil keputusan. Itu contohnya ketika saya menegakkan etika disiplin. Nah, antara saya sebagai kepala sekolah dan staf Dewan Guru. Nah, ketika etika ini dilanggar, tentunya menurut saya ini adalah harus ditegakkan di
di satuan pendidikan karena ini adalah aturan, dan di pihak lain guru merasa ini menjadi karena mereka tidak mau keluar dari zona nyamannya dengan kebiasaan yang sering terlambat, ini tentunya akan ada pertentangan dari guru bersangkutan. Sehingga saya mengambil keputusan untuk tetap harus menegakkan aturan ini. Seperti itu. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan itu berdasarkan pada aturan yang memang sudah ada. Iya, berdasarkan aturan yang sudah ada. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sebelum mengambil keputusan? Ya, kalau di dalam mengambil keputusan langkah yang saya lakukan yang pertama, saya mengundang beliau bersangkutan. Saya melakukan pembinaan. Nah, tetapi ketika guru terus melanggar, otomatis saya harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Contoh dengan Korwil, mungkin ada pembinaan dari Korwil, kemudian tetap terus melakukan hal yang sama, maka saya harus langsung melakukan koordinasi dengan dinas. Dalam hal ini yaitu Kasubag Kepegawaian. Nah, ketika Kasubag Kepegawaian turun bersama Korwil terus melakukan pembinaan dan tidak ada efek jerah, maka saya terus melakukan yang koordinasi yang atas yaitu BKD, khususnya yang menangani masalah disiplin. Jadi kalau menurut Ibu dari langkah-langkah tadi, yang mana yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini? Nah, yang paling menentukan itu adalah ketika kita koordinasi dengan ketika ini terus dilanggar, maka saya yang merasa efektif yang saya lakukan ketika kita koordinasi dengan BKD yang menangani masalah disiplin ini, sehingga mereka BKD turun, terus mereka melakukan sidak, dan yang bersangkutan dapat tidak melaksanakan sesuai dengan disiplin kerja, maka kemudian akan mendapat teguran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus dilema etika ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Ibu akan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan semua pihak yang terkait, atau seperti apa gambarannya, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kalau untuk menyelesaikan dilema etika ini dia ada aturan yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu ada aturan yang pertama, kita membuat surat panggilan kepada yang bersangkutan. Itu pertama. Ketika dia tidak melakukan, ketika beliau datang dan tidak memenuhi panggilan itu, maka kita membuat berita acara. Kemudian tetap beliau tidak ada efek jerah, itu kita buat panggilan kedua. Nah, dalam panggilan kedua beliau tetap tidak melaksanakan, maka kita buat acara dan beliau membuat surat pernyataan. Nah, kalau beliau tidak mau, itu tidak masalah. Yang penting beliau sudah datang dan itu tidak masalah. Yang penting kita sudah membuat tahap-tahapannya. Seperti itu. Nanti pada tahap ketiga, itu kita sudah membuat berita acara dan kita langsung kepada pihak yang berkewenangan lebih atas. Ya, jadi memang sudah ada prosedurnya ya. Jadi dari awal Ibu sudah memberikan teguran, tapi tetap tidak ada yang berubah, tidak ada efek jerah, maka Ibu mengambil tindakan untuk meminta seseorang atau yang lebih memiliki kewenangan untuk menangani hal tersebut. Jadi apakah Ibu anggap yang tadi sudah disebutkan itu merupakan faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ini sangat membantu sebagai seorang kepala sekolah
kalau kita ikuti aturan seperti itu. Kalau kita tidak menghendaki, maka ini akan berdampak kepada yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi memang harus seperti itu ya, memang seperti itu supaya Ada efek iya, supaya guru yang lain juga bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman selama Ibu mengambil keputusan di bidang etika? Jadi yang pengalaman saya yang paling berkesan yaitu kita harus tetap menegakkan aturan disiplin. Apapun konsekuensinya itu kita harus tetap laksanakan. Jadi prinsip Ibu itu pada prinsipnya, jadi berbasis ada peraturan. Ya, jadi mungkin hanya itu wawancara kita kali ini, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Insya Allah lancar dengan tugas-tugas sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih dan semoga ilmu ini lulus dengan hasil yang Iya, baik. amin. Terima kasih.